Sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hatimu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat Minggu Pentakosta bagi kita Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di Minggu Pentakosta ini yang menjadi topik bagi kita, peran Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Firman Tuhan yang akan menjadi khotbah renungan bagi kita dari Injil Yohanes pasal 14 mulai dari ayat 15 sampai dengan ayat 26. Saya akan bacakan untuk kita. Mari Bapak Ibu boleh mengikuti dalam hati kita masing-masing. Firman Tuhan, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup, dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya." Judas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, "Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia?" Jawab Yesus, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukan daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Demikian pembacaan firman. Mari kita baca di ayat yang terakhir, karena itu peran Roh Kudus, peran penghibur, di ayat 26 sama-sama. "Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagia dan diberkatilah orang yang merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jika kita masuk dalam minggu ini, pertanyaannya yang mau ditanya adalah, apakah Pentakosta atau Pantekosta? Penta. Ya, kalau Pante, pinggir pantai, gitu ya. Jadi itu berasal dari bahasa Yunani, ya. Pentekosta artinya hari ke-50 setelah Yesus bangkit dari kubur, dan kemudian Yesus bersama dengan murid-muridnya selama 40 hari, lalu kemudian Yesus naik ke sorga.
Lalu Yesus memerintahkan semua orang yang percaya termasuk murid-muridnya untuk menunggu turunnya Roh Kudus 10 hari lagi. Nah, itulah hari ini, ya. Jadi kita mengenangnya sebagai bagian daripada pencurahan Roh Kudus. Sekarang bagi Bapak Ibu, apa yang mau kita pelajari dari pencurahan Roh Kudus ini? Kalau kita masih mengikuti pertanyaan, di sana di Yoel 3 ayat 1 sampai 5 dikatakan ada janji pencurahan Roh Kudus. Dan janji itu menggenapi kepada semua orang, baik pemuda, pemudi, baik orang tua, semuanya akan mendapatkan pencurahan Roh Kudus jika mereka, ini penting, jika mereka menerima firman. Nah, menerima Yesus sebagai firman Tuhan. Nah, janji pencurahan itu menjadi tanda bahwa Allah hadir di tengah-tengah kita. Bahwa janji pencurahan itu menjadi janji keselamatan, bahwa Yesus akan selalu beserta dengan kita. Nah, oleh karena itu mari kita lihat di sini ada peran Roh Kudus. Mungkin dari teks yang sudah kita baca tadi ada langsung dikatakan di situ peran Roh Kudus adalah sebagai penghibur. Nah, tetapi di awalnya dikatakan peran Roh Kudus sebagai penolong. Bahkan ada peran Roh Kudus sebagai yang membenarkan, yang menuntun kita untuk mengerti kebenaran. Nah, ini jadi ayat 16, 17 dan ayat 26. Setiap orang yang dipimpin oleh Roh Allah akan menjadi anak-anak Allah. Oleh karena itu mari kita buka hati kita supaya Roh Allah, pencurahan Roh Kudus ini memimpin kita. Roma 8. Yang pertama yang mau kita lihat dari teks ini, Roh Kudus menjadi penolong. Ya, allos. Artinya di luar Yesus atau peran Yesus, Roh Kudus dimunculkan oleh Allah dan Yesus Kristus. Nah, menjadi pertanyaan kepada kita sekarang, Roh Kudus itu apa? Roh Kudus itu apa? Apa Roh Kudus? Roh Kudus adalah Tuhan, ya. Jadi Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh. Makanya kita selalu berkata bahwa ada 3 esa, ya, tetapi satu dalam pekerjaannya. Nah, sekarang kita lihat di sini Roh Kudus berperan sebagai penolong. Di mana itu bisa kita lihat? Dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 31 dikatakan begini. Jemaat mula-mula itu setelah mereka menerima Roh Kudus, lalu ada 3.000 orang yang bertobat ketika Petrus berkhotbah. Jumlah mereka bisa terus semakin bertambah, itu bukan karena kekuatan dan kemampuan mereka. Mereka itu adalah petani, pelaut, bahkan juga nelayan. Tetapi kemampuan mereka terbatas. Bagaimana bisa bertambah orang percaya pada masa itu setelah Yesus terangkat naik ke surga? Itulah yang disebut dengan pekerjaan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu menolong setiap umat Tuhan, kita sebagai orang percaya di gereja ini atau di rumah kita masing-masing untuk mewujudkan rencana Tuhan. Ini penting. Jadi mari kita membuka hati kita untuk mengatakan, Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus, aku mohon pertolongan. Dalam semua doa kita, dalam semua pekerjaan kita, dalam semua kehidupan kita, sebenarnya ada peran Roh Kudus di sana. Yang kedua, Roh Kudus itu menjadi pembela. Pembela ketika kita mengucapkan hal-hal yang benar dan baik sesuai dengan firman Tuhan. Jadi kalau kita pikir banyak orang ya, kalau dia jujur menjadi terbujur katanya kan. Orang jujur itu sering mengalami penderitaan. Bahkan mungkin orang yang berlaku perbuatan-perbuatan yang menyimpang, bahkan mungkin lebih banyak mendapatkan yang enak menurut kita. Tetapi tidak, ya. Karena apa? Ada peran Roh Kudus di sini yang akan selalu membela, menolong, menuntun, menasehati, menghibur kita. Bapak Ibu, beberapa hari yang lalu kita telah mengantarkan Inang, ya, Nyonya Marbun, Ibu Jelita, ke tempat peristirahatan. Mungkin akan ada perasaan sedih karena berpisah. Pasti kita juga merasakan sedih jika ada berpisah, ya. Anak-anak kami yang lulus di universitas di beberapa kota provinsi yang akan diantarkan oleh orang tuanya, mungkin akan ada perasaan sedih. Karena apa? Yang selama ini bersama-sama di rumah, nah sekarang sudah mereka harus mandiri di tempat kosnya masing-masing atau di tempat universitasnya masing-masing. Ada perasaan sedih. Tapi perasaan sedih itu
akan terhibur ketika kita tahu tujuan daripada anak-anak kita yang kuliah itu. Tentu ada cita-cita yang mau diraih supaya mereka bisa berhasil. Nah, seperti itulah kehadiran Roh Kudus akan menghiburkan kita melihat apa yang Tuhan inginkan dari semua rencana-rencana baik yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, kalau untuk inang almarhum, satu hal yang perlu kita ingat sebagai catatan, bahwa dalam kondisi inang itu sudah sangat lama sakit, tergeletak di tempat tidur, beberapa kali kita melayani ke rumah karena tidak bisa datang gereja, tapi doa-doa kita menguatkan inang ini dengan kuasa Roh Kudus. Saya katakan ini kuasa Roh Kudus. Dalam kondisi terbatas, inang itu datang ke gereja ini di saat perjamuan kudus. Saya ingat di sana kali ya, atau di sebelah sini? Di sebelah sini. Di sebelah sini inang itu langsung datang dan kita layani dalam perjamuan kudus di gereja ini. Dan setelah itu kondisi fisiknya menurun dan mengakhiri hidupnya. Artinya pertanyaannya sekarang, bagi kita sebagai orang percaya, sebenarnya itu yang disebut dengan memberangkatkan menuju sorga. Karena dengan segala keterbatasan beliau masih berjuang untuk hadir, untuk memohon pengudusan dalam kuasa Yesus Kristus dan Roh Kudus. Nah, itu menjadi penghibur, menguatkan kita. Nah, di dalam 1 Tawarik 12 ayat 18 dikatakan begini. Lalu Roh Kudus menguasai Amasya. Siapa dia? Kepala 30 orang. Jadi ini adalah kelompok yang sering melakukan gerakan-gerakan, ya. Kami ini berjumpa dengan Daud. Kami ini bagianmu, hai Daud. Kenapa? Dan pada pihakmu, hai anak Isai, sejahtera bagimu dan sejahtera bagi penolongmu, sebab yang menolong engkau ialah Allah. Nah, sekarang ada orang yang sedang mengalami penderitaan, Daud, karena dikejar-kejar oleh mertuanya Saul, Raja Saul, setelah dia membunuh Goliat. Ternyata dalam kesedihannya Daud yang tidak melakukan dosa dan kesalahan ini, ada Roh Kudus yang menuntun Amasya untuk menguatkan dia. Makanya dia berkata di sini, sebab yang menolong engkau ialah Allah. Ini sangat tidak mungkin, ya, di tengah-tengah hiruk pikuk perjuangan persoalan yang terjadi di tengah-tengah hidup kita, tiba-tiba ada orang datang untuk menyatakan kepada kita bahwa penolongmu adalah Allah. Oleh karena itu, jangan ragu, jangan takut, maju terus, bersemangat, kerjakan pekerjaanmu. Sebagaimana kita lihat kemarin, anak-anak kita, ya, pemuda-pemudi, remaja, alumni, mereka bisa bersehati. Saya rasa ini gereja ini penuh, ya, 45 orang bernyanyi di altar ini, ya. Saya tidak tahu apa kumpulan kor kita, kor Ama, Immanuel, kalau nyanyi di altar ini berapa orang kira-kira? Kalau disuruh maju ke depan, bisa sampai berapa orang? Saudi kalau disuruh sekarang ke altar ini berapa orang? 20. Nah, Naposo remaja nggak sampai 45. Kalau Naposo berapa? Nggak sampai, ya. Tapi itu gabungan itu menunjukkan bahwa ada kesatuan. Siapa yang membuat mereka bisa bersatu? Nah, ini Minggu Pentakosta ini, itulah pekerjaan Roh Kudus. Biasanya kalau kita di gereja ada namanya kategori remaja, ada kategori Naposo, jarang-jarang kategori alumni, ya. Tapi kali ini ada alumni dan bergabung menjadi sebuah kisah dari masa ke masa, dari zaman ke zaman. Itu pekerjaan Roh Kudus, Amang Inang. Dan mari kita yakini bahwa Roh Kudus sedang bekerja di gereja ini sekarang, bekerja di hati kita masing-masing. Itu buktinya Allah tidak pernah berhenti jika kita membuka hati kita. Itulah makanya kita bisa menjadi manusia baru. Dan bagian yang ketiga, Roh Kudus bersama kita orang percaya akan menuntun kita memasuki hidup yang baru. Kolose 3 ayat 10, bahkan menjadi ciptaan yang baru. 2 Korintus 5 ayat 17, dan hidup baru dengan hati yang baru, semangat yang baru. Itu dalam Yehezkiel 36 ayat 26. Nah, sekarang pertanyaan ketiga, ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam pemahaman kita tentang Roh Kudus,
kita bisa menemukan Roh Kudus dalam bentuk apa? Ya, inangek Saudi. Roh Kudus bisa ditemukan kalau kita udah belajar firman Tuhan, bisa ditemukan dalam bentuk apa? Bentuknya itu kan kata sifat ya, kata kerja. Bentuk dalam bentuk apa? Hah? Bukan sifatnya. Marpati. Nah, itu bentuk ya. Roh Kudus apa? Lidah api. Ya. Apa lagi? Dalam bentuk apa? Nah, ini bentuk-bentuknya. Jangan bingung ya. Jadi Roh Kudus itu bisa berupa api. Makanya ada lidah api. Iya kan? Turunnya Roh Kudus itu berupa lidah api. Tetapi api itu tidak membakar. Sampai hari ini bisa kita buka YouTube, itu ada api yang diambil dengan obor, lalu ditaruh di baju, ditaruh di janggut, tidak terbakar. Itulah api Roh Kudus. Jadi beda apinya itu. Tapi api itu memberi semangat, memberi kehangatan, memberi keberanian. Nah, dia memberi kita kuasa untuk bangkit dari segala kelemahan dan penderitaan kita. Nah, itu berupa api. Bahkan juga berupa air. Ketika Yesus dibaptis, turunlah Roh Kudus, ya. Bisa juga berupa apa? Berupa urapan, ya. Bahkan mungkin bisa juga berupa merpati, meterai, bahkan awan, sinar, bahkan jari. Kita lihat ketika Daniel dengan Raja Nebukadnezar, ada tangan yang menulis. Mene mene tekel huparsil, katanya. Di situ dia langsung menyerah karena dia menganggap dirinya Tuhan, sama seperti Firaun. Ternyata muncul tangan langsung menulis di dinding, mene mene tekel huparsil, bahwa akulah Allah, katanya. Makanya Raja Nebukadnezar pada waktu itu sempat menjadi binatang, makan rumput aja kerjanya. Karena apa? Karena dia sempat melawan Allah. Jadi jangan sempat kita menentang Tuhan, bahaya ya. Nah, Allah akan datang dalam berbagai bentuk rupa untuk menunjukkan kehadirannya di tengah-tengah kita, ya. Itu harus paham, nah. Jadi kalau ada sesuatu tanda seperti itu, datang tiba-tiba api gitu, jangan lari ya. Itu kalau memang itu Roh Kudus, katakan terima kasih Tuhan. Ya. Oke. Kalau golok terbang mungkin beda ya. Oke. Sekarang ada pernyataan begini, ya. Mungkinkah batang sirih berbuah mangga? Atau mungkinkah inang udah tanam pucuk merah? Pernah lihat buah pucuk merah? Belum ya? Bagi yang pernah ya. Nah, pucuk merah itu yang di depan sana itu ternyata ada buahnya. Jadi dia ditanam melalui bibit. Ya, seperti ini ya. Nah, sekiranya pucuk merah itu dibiarkan terus begitu sampai dia akhirnya berbuah, tentu akan bisa dibibitkan kembali. Ya. Sekarang apa bedanya dengan buah roh? Apa bedanya? Karena kita berbicara ada kuasa yang akan Tuhan berikan dalam rohnya, tetapi juga ada karunia yang Tuhan berikan melalui rohnya, dan ada buah roh yang diberikan di dalam hidup kita. Apa bedanya? Ya, kalau ini kita lihat sekarang, ada buah roh dengan buah mangga atau buah kueni. Bisakah pohon mangga berbuah kueni? Tergantung, kalau bisa di stek. Ya, tapi kalau secara umum tidak bisa. Nah, sekarang kita mau bertanya tentang buah-buah ini. Yesus berkata demikian, Yohanes 15 ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia akan berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuah apa-apa atau berbuat apa-apa. Jadi sebenarnya untuk kita bisa mengeluarkan karakter-karakter bahkan kehidupan yang berkenan kepada Tuhan, yaitu kasih, sukacita. Mari kita baca. Buah roh ialah kasih, sukacita, kebaikan, kesetiaan, kesabaran, kemurahan, damai sejahtera, penguasaan diri, dan kelemah lembutan. Ada 9 buah roh. Artinya apa? Buah itu terpancar dari diri kita melalui pekerjaan Roh Kudus. Orang yang mampu mengasihi sekalipun dia dalam kondisi kesulitan dan terbatas,
Itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Orang yang mampu tetap bersuka cita walaupun mara bahaya dan penderitaan menimpa dirinya, itu buah Roh Kudus. Orang yang mampu melakukan kebaikan kepada orang yang menjahati dia, itu pekerjaan Roh Kudus. Orang yang mampu setia, mungkin juga di rumah tangga, suami atau istri, sekalipun pasangannya tidak setia, itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Orang yang mampu terus bersabar dengan pertolongan dan kekuatan Tuhan, sekalipun di lingkungan pekerjaannya, di lingkungan masyarakatnya ada orang-orang yang menjahati dia, itu pekerjaan Roh Kudus. Jadi jika kita mampu melakukan sesuatu di luar kemampuan kita, itulah yang disebut dengan buah Roh Kudus. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, izinkanlah dirimu bersama Kristus. Yesus berkata, jika kamu tidak bersama-sama dengan aku, kamu itu ranting. Tapi jika kamu tidak bersama-sama dengan aku, kamu tidak akan bisa berbuah. Jadi bagaimana cara kita supaya bisa berbuah? Tetap tinggal bersama Yesus. Itu intinya, ya. Ada 5, next, ini yang terakhir ya, yang terakhir. Ada 5 ciri seorang yang benar dipenuhi Roh Kudus. Yang pertama, kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Itulah kuasa yang Tuhan berikan di luar kemampuan kita. Pernah saya tanya kepada Punguan Ina, siapa rasul yang singgah ke Indonesia? Belum ditemukan ya. Ada rasul yang singgah tapi tidak menetap. Tapi di India ada, di beberapa negara yang lain. Jadi ada kuasa yang Tuhan berikan jika kita membuka hati kita. Yang kedua, dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23, ciri hidup dalam roh berbuah. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang menunjukkan apakah saya sekarang telah menerima atau dipimpin oleh Roh Kudus, lihatlah karaktermu. Sudah sejauh mana engkau memiliki buah roh yang tadi. Nah, buah roh itu memampukan kita ke dalam untuk memiliki kekuatan secara spiritual dan juga secara emosional. Nah, kalau karunia itu memampukan kita untuk keluar. Seperti teman-teman di sini nih, song leader ya, untuk Jonathan, untuk Rexi, untuk Simon pemain keyboard ya, demikian juga untuk Renata. Ini adalah karunia. Bernyanyi kor itu karunia. Karena apa? Itu sesuatu yang dimiliki tetapi bisa dipakai untuk melayani keluar. Itu karunia. Nah, kalau ada orang pemain keyboard yang handal tetapi tidak mau untuk menyanyikan lagu, itu nggak handal ya. Itu karena karunia harus ditunjukkan keluar ya. Nah, jadi itu ciri dari buah roh yang keluar dari diri kita ya. Yang ketiga, dalam Yohanes 16 ayat 8 dikatakan begini, dan kalau ia datang, siapa dia? Roh Kudus. Dan kalau Roh Kudus itu datang, dia akan menginsapkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Berarti ada 3 ya. Kalau kita melihat bahwa ada persoalan-persoalan di tengah-tengah ekonomi, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah politik negara ini, tetapi kita tidak bisa berbuat apa-apa, disinilah kuasa Roh Kudusnya akan bertindak nantinya. Jadi Roh Kudus itu akan selalu menegur semua dosa yang terjadi di diri kita atau di luar diri kita, supaya kita bisa mengalami pembenaran, dibenarkan di dalam Tuhan, dan untuk mengingatkan kita bahwa semua perbuatan dosa dan kesalahan harus dihukum, tetapi semua pertobatan dan pekerjaan baik, bahkan memberitakan kebenaran, harus mendapatkan berkat bahkan mahkota. Ini pekerjaan Roh Kudus sampai nantinya, sampai akhir sorga kita bertemu dengan Yesus. Yang keempat, dalam Efesus pasal 5 ayat 18b dikatakan begini, hendaklah kamu rindu untuk dipenuhi Roh Kudus. Jadi sebenarnya untuk kita mampu memahami kekuatan Tuhan, karunia Tuhan, buah roh itu harus ada permohonan kita kepada Roh Kudus. Roh Kudus sudah ada dalam diri kita sejak kita sudah dibaptis,
dan menerima firman, naik CD, perjamuan kudus. Tetapi Roh Kudus harus diizinkan untuk berkarya melalui diri kita. Ya, walaupun kita mungkin tidak begitu pintar dengan mereka, kalau kita mau dipimpin Roh Kudus untuk melayani Tuhan, karunia itu akan diberikan. Mungkin Inang bisa belajar atau Amang bisa belajar, kok tiba-tiba saya bisa ya untuk ini, untuk itu, yang dulunya saya nggak bisa dulunya, tapi sekarang bisa. Nah, itu adalah pekerjaan Roh Kudus, ya. Lalu di bagian yang kelima, ini penting, ya. Yohanes 4 ayat 23 dan 24. Berdoa dan menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Ini sering Tuhan Yesus katakan bahwa akan tiba saatnya umatku akan berdoa di dalam roh dan kebenaran. Bagaimana caranya supaya kita bisa berdoa dalam roh dan kebenaran? Yohanes 4. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Ini Yesus yang berkata. Jadi oleh karena itu, bagaimana supaya kita beribadah benar di hadapan Tuhan dan Tuhan berkenan atas ibadah kita? Izinkan Roh Kudus memimpin kita. Jangan kita dipimpin oleh daging kita. Seberapa banyak kita pernah ngantuk saat ibadah? Seberapa lama kita pernah tertidur saat khotbah? Ya. Seberapa pernah kita tergoda buka-buka HP, mulai dari doa khotbah sampai amin-amin khotbah? Ya, berapa lama kira-kira pernah kita tergoda gitu? Nah, itu diingatkan Tuhan sekarang melalui nats ini, bahwa sia-sialah kedatangan kita ke gereja, ya, kalau kita masih diikat oleh keinginan kita, nafsu kita, bahkan mungkin pikiran kita tidak ada di sini sekarang. Ada yang mau pertanyaan atau ada yang mau acara bona tahun? Pikir aja udah di bona tahun aja. Ya, apa ada yang seperti itu? Nah, sia-sialah pekerjaan kita, ya. Kemarin waktu kita ada konser, ada namanya Fanny Crosby, ya. Dia kecil sudah mengalami kebutaan karena infeksi mata. Lalu kemudian di saat dia sakit itu, papanya meninggal. Lalu ibunya yang masih muda harus menjanda. Oleh karena itu dia harus dititip-titip. Mungkin ada pengalaman Bapak Ibu atau anak-anak kami yang dititip-titip orang tuanya karena tidak ada tetangga atau keluarga. Lalu ini dititip kepada orang tuanya. Artinya mamanya sudah sangat kesulitan. Tapi cara Tuhan berbeda. Lalu neneknya mengajari dia yang sudah buta ini terhadap iman kepada Yesus. Mungkin dia yang udah remaja buta tidak tahu mau jadi apa. Kan kalau kita udah tidak bisa melihat, masih muda, masih remaja, nanti besarnya bagaimana gitu ya. Ternyata mata fisik kita itu tidak akan menghalangi kita jika kita memiliki mata rohani. Itulah mata yang dihadirkan oleh Allah dalam Roh Kudus. Neneknya mengajarkan, percayalah kepada Yesus, maka Roh Kudus akan memimpin hidupmu. Seorang remaja buta bisa menciptakan lagu 8.000, Bapak Ibu. 8.000, dan lagu-lagu itu menjadi lagu-lagu yang hits atau yang booming di ibadah-ibadah kita. Kidung Jemaat 392, ku berbahagia yakin teguh. Seorang buta yang membaca, yang menuliskannya itu. Blessing assurance, itu kor yang kemarin. Bahkan mampirlah dengar doaku Yesus, itu Kidung Jemaat nomor 26. Siapa yang menulisnya? Fanny Crosby, seorang buta. Dalam keterbatasannya dia bisa melihat bahwa ternyata Tuhan bisa mampir. Dalam keterbatasannya dia mengetahui bahwa hidup kita yang sementara ini tidak jauh lebih hebat dengan hidup kita yang akan datang. Makanya dia katakan, ku berbahagia yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku, aku warisnya. Karena apa? Karena dia melihat bahwa hidup ini hanya sebentar dan terbatas, tapi dia dipakai Tuhan untuk menjadi penyampai suara-suara sukacita. Yang terakhir, nah inilah sukacita yang kemarin. Ya, hanya satu foto saja saya ambilkan. Luar biasa. Banyak hal, bahkan mungkin banyak komentar yang mengatakan kami sungguh sangat diberkati. Bahkan ada dari school Japanese
ya, dari Jepang datang untuk menyaksikan, ya. Ada juga dari lembaga misi datang menyaksikan, ada di berbagai tempat datang menyaksikan, berkata, wow, begitu banyaknya paduan suara ini, bisa dilatih begitu 3 bulan lebih. Itu bukan pekerjaan kita, itu pekerjaan Tuhan, dan kita bisa sehati, ya. Makanya kita bersyukur gereja ini menjadi tempat Tuhan berkarya dan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur Engkau menghadirkan kami untuk datang mengenal dan memahami bahwa saat ini adalah kami menyadari turunnya Roh Kudus. Biarlah Tuhan, dengan turunnya Roh Kudus kami memiliki kuasa Roh Kudus, kami memiliki karunia Roh Kudus, kami memiliki buah Roh Kudus, sehingga dalam perjalanan hidup kami tidak sendiri. Sebab Yesus berkata, aku tidak meninggalkan engkau sebagai yatim piatu. Aku mengutus Roh Kudus untuk membelamu, untuk menolongmu, untuk menuntunmu, bahkan untuk menghiburmu di saat engkau bersedih. Oleh karena itu ajari kami Tuhan, khususnya dalam ibadah ini. Yesus mengingatkan kami supaya kami beribadah di dalam roh dan kebenaran, supaya ibadah kami berkenan bagi Tuhan.